Halo semuanya, apa kabar? 5 tips ketemu klien untuk pertama kali. Pernah nggak sih kita ngerasa grogi karena kita harus ketemu klien untuk yang pertama kalinya? Nah, di sini ada 5 tips yang mungkin bisa membantu kalian untuk mengurangi grogi kalian dan meningkatkan confidence kalian untuk ketemu klien kalian. Tips yang pertama, berpenampilan menarik dan sesuai dengan konteksnya. Misalkan kalian diundang untuk meeting di perusahaan mereka, otomatis kita harus menyesuaikan pakaian kita yang rapi, mungkin berkerah ya, terus kemudian bisa pakai blazer atau bahkan jas dengan sepatu pantofel mungkin, dengan sepatu kulit mungkin yang elegan, atau sepatu sneakers yang kekinian supaya bisa meningkatkan value kita. Atau mungkin kita diajak ketemuan di sebuah cafe, jadi kita bisa menyesuaikan pakaian kita yang lebih casual, lebih santai lagi. Yang penting rapi, wangi, tidak bau. Wanginya pun yang nggak yang berlebihan gitu ya. Yang penting tidak bau dan bikin orang nyaman. Karena kalau misalnya kita datang dengan kondisi yang kurang bersih, kurang menarik, atau bahkan kurang rapi gitu ya kan, itu mungkin bisa saja membuat calon klien kita menjadi tidak nyaman, atau bahkan lebih buruk lagi merasa tidak dihargai karena tidak sesuai dengan konteksnya. Gak ada salahnya kita mengeluarkan effort lebih, berusaha lebih, supaya calon klien kita merasa dihargai dan nyaman ketika berbicara dengan kita. Tips yang kedua, datang lebih awal. Lebih baik kita datang lebih awal, pesan minum dulu, pesan makan gitu ya, terus kemudian baca-baca lagi materi kita, lihat-lihat portfolio kita, atur napas gitu kan, tarik napas, sehingga ketika klien kita datang, kita sudah lebih tenang dan kita sudah lebih siap lagi untuk ngobrol dengan mereka, untuk meyakinkan mereka, dibandingkan kita datangnya terlambat, terus kemudian napas kita tersenggal-senggal gitu ya, sehingga kita tidak tenang, sehingga banyak yang mungkin ingin kita sampaikan supaya mereka percaya, calon klien kita percaya, jadi lupa karena kita panik gitu, karena datangnya terlambat gitu. Jadi yang kedua, gak ada salahnya kita datang lebih awal supaya kita sendiri pun lebih confidence gitu ya, lebih nyaman. Tips yang ketiga, siapkan portfolio online dan juga yang fisik cetaknya gitu ya. Portfolio digital kita bisa banget tunjukin pakai laptop, pakai iPad gitu ya. Terus kemudian bisa juga tunjukin pakai handphone gitu untuk menunjukkan proyek apa saja sih yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya atau pernah kita kerjakan sebelumnya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita punya buku portfolio kita yang fisik, yang cetak, itu bisa kita bawa juga. Karena beda feel ngelihat di layar dan kalau kita nyentuh langsung. Apalagi kalau misalnya kita punya contoh desain yang sudah diproduksi, entah itu buku, entah itu pakaian, entah itu merchandise gitu ya, atau bahkan packaging design dan yang lainnya. Jadi ketika klien kita menyentuh produk yang nyata, mereka akan lebih mudah percaya dibandingkan hanya melihat soft file-nya saja atau di gadget kita saja. Yang keempat, gunakan tata bahasa yang baik. Jangan terlalu banyak mengeluarkan kalimat seperti kan loh, tapi kalimat-kalimat itu bisa dianggap sebagai kalimat yang menyangkal. Dan kalau kita sering mengutarakan itu, seolah-olah kita tidak mau mendengar masukan dari klien, menolak argumentasi mereka, sehingga membuat mereka tidak nyaman juga ketika ngomong dengan kita atau berkomunikasi dengan kita. Gunakan kalimat-kalimat yang lain yang sifatnya tidak menyangkal dan bisa menyampaikan maksud kita gitu dengan lebih baik lagi tanpa harus mengalahkan argumentasi mereka. Kita pasti pengen dong bikin mereka nyaman ngobrol dengan kita, bahkan selama mungkin gitu kan, supaya deal atau bahkan supaya mereka kita carikan solusinya. Yang kelima, attitude. Ini yang paling penting sebenarnya. Karena di Indonesia budayanya kan kita rendah hati ya, atau bahkan merendah. Untuk beberapa orang itu justru terkesan tidak meyakinkan. Misalkan ketika ada pertanyaan, Mas sudah pernah berapa kali menghandle project yang seperti ini? Kalau kita terlalu rendah diri dan menjawab, ya gak banyak sih Pak, cuma beberapa kali saya pernah menghandle project serupa. Mungkin maksudnya kita merendah gitu ya, tidak ingin terkesan sombong, tapi justru terkesan tidak profesional dan membuat orang lain berpikiran bahwa beneran gak ya, saya mau mempercayakan proyek saya
ke orang ini? Gunakan kalimat yang bisa seimbang antara rendah hati dan percaya diri. Kalau percaya diri terlalu tinggi juga nggak bagus juga sih ya, kesannya sombong atau songong gitu ya. Jadi kita harus balance gitu. Contohnya, contoh menjawab, misalnya ada pertanyaannya tadi, kebetulan ini proyek ke-7 saya tentang produk serupa. Sebelumnya saya pernah mengambil proyek A, B, C, D, E. Dan untuk proyek ini saya memiliki ide yang berbeda yang belum pernah saya aplikasikan ke proyek-proyek yang lainnya. Dan saya berharap proyek ini bisa menjadi salah satu masterpiece saya dalam portfolio saya ke depan. Jadi kita harus bisa membedakan kapan kita rendah hati gitu ya, atau tidak sombong gitu, dan kapan kita harus percaya diri. Kalau kita sudah bisa membalanskan itu, menyeimbangkan keduanya ini, kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Tidak terkesan sombong, tapi sekaligus meyakinkan. Itu 5 tips dari saya ketika kamu akan bertemu dengan klien yang pertama kali. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh tulis di komen di bawah, nanti akan aku bahas di video yang lainnya. Dadah!